Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Hanya Yesus yang kita perlukan dan hanya Yesus yang kita andalkan dalam hidup kita. Ku perlu Engkau Yesus, aus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, aus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Oh Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Oh Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya
Kau, Yesus yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus. Oh, Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Mengawali aktivitas kita hari ini, kita sama-sama kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan lihat di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-12, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Namun saya akan hanya membaca beberapa ayat saja buat kita semua pagi ini. Saya akan baca mulai ayat 1 Injil Yohanes 12. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ayat yang ke-7, maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam masa perayaan Paskah ini, kita akan sama-sama belajar dari seorang tokoh wanita yang sederhana yang bernama Maria. Ayat-ayat yang baru kita baca ini adalah kisah perjamuan di Betania yang adalah waktu-waktu terakhir dari hidup Tuhan Yesus sebelum dia naik ke atas kayu salib. Dia makan bersama Lazarus yang dibangkitkan dari kematian. Sementara Marta melayani, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu yang murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Saudara-saudara, kalau kita membaca kisah tentang Maria yang tertulis dalam Alkitab ini, kita dapat merasakan bahwa Maria ini memang adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan. Dia selalu menjadikan Yesus sebagai yang utama di dalam hidupnya. Dan yang sangat unik sekali dari Maria ini, setiap kali dia berjumpa dengan Yesus, yang akan dia jumpai atau tujuan utamanya adalah kaki Tuhan. Saudara, dalam Lukas 10, di sana kita juga bisa melihat bahwa Maria sudah memilih bagian yang terbaik ketika Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Yaitu saat dia duduk dekat kaki Tuhan dan dia terus mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Dan di dalam Yohanes 12 ini, bahwa Tuhan Yesuslah yang sangat dimuliakan dan sangat dikasihi oleh Maria. Tuhan Yesus menjadi pribadi yang utama dalam kehidupannya, sehingga dia rela meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu seharga 300 dinar dan menyekanya dengan rambutnya. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. 300 dinar ini adalah upah untuk 300 hari kerja. Jadi harga minyak narwastu ini sangat mahal. Dan biasanya wanita Israel pada kala itu, mereka mengumpulkan dan menyimpan minyak ini untuk dipakai pada hari pernikahan mereka nanti. Saudara-saudara, tetapi Maria dengan tidak merasa rugi, dia pakai itu untuk meminyaki kaki Yesus. Bahkan dia menyekanya dengan rambutnya. Saudara-saudara,
Karena itu Tuhan Yesus sangat menghargai apa yang dilakukan oleh Maria. Bahkan tanpa Maria sadari, ternyata apa yang dia lakukan pada saat itu, firman Tuhan katakan, bahkan Yesus katakan, bahwa itu adalah untuk mempersiapkan penguburan Yesus. Saudara, satu hal yang terbaik yang dia boleh lakukan di saat-saat terakhir hidup dari Tuhan Yesus. Saudara, dari teladan, sikap hati, dan perbuatan Maria ini kita dapat belajar bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Dan itu diwujudkan dalam tindakan yang nyata seperti apa yang dilakukan oleh Maria, yaitu memberikan yang terbaik yang ada dalam hidupnya untuk Tuhan. Saudara, kasih yang tulus dari hati kita untuk Tuhan akan menggerakkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang menyenangkan dan berkenan di hati Tuhan. Saudara, saat Maria memberikan itu karena dia cinta kepada Tuhan, sehingga dia bisa memberikan apa yang terbaik dari dalam hidupnya untuk Tuhan, lebih daripada mereka yang setiap hari ada bersama dengan Tuhan, yaitu murid-murid Tuhan yang ada juga pada saat itu bersama dengan mereka. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Seberapa lama kita menjadi anak-anak Tuhan? Maukah kita sebagai anak-anaknya, umat ketebusannya, orang-orang yang sudah menikmati berkat-berkat Tuhan, kita mau berusaha untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, untuk belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saudara, apa sih yang Tuhan mau dari hidup kita? Apa sih yang terbaik dari dalam hidup kita untuk Tuhan? Hanyalah hidup kita ini, saudara, roh, jiwa, tubuh, dan hati kita yang kita persembahkan untuknya. Saudara, di momen Paskah kali ini gereja kita memfasilitasi kita untuk kita dapat memberi yang terbaik bagi Tuhan, sekaligus untuk kita memperingati hari-hari penderitaan Tuhan lewat doa dan puasa Paskah selama 3 hari ini. Saudara, kita mau gunakan momen ini untuk kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Apa yang dapat kita beri, hidup kita mau berikan buat Tuhan. Jangan sampai kita lewatkan, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kesempatan ini adalah kesempatan yang baik untuk sama-sama kita belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita yakin Tuhan pasti berkenan, dan berkat-berkat Allah, lawatan Tuhan di Paskah kali ini pasti akan kita alami dan kita nikmati. Puji nama Tuhan. Selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pagi hari ini. Kami belajar, kami diingatkan kembali untuk kami terus belajar dapat memberi yang terbaik bagi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang sudah terlebih dahulu memberi yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus tolong kami, mampukan kami untuk terus kami berjalan seturut kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, tiada lain aku andalkan selain Kau, tiada lain aku andalkan selain Kau. Yesus. Oh